Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrisa Tazkiyatul Himmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal bacaan alif, lam, dan hukum ro. Pada dasarnya, alif lam dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah berasal dari kata qamarun yang artinya bulan. Arti bulan bisa dikatakan ada wujudnya dan bisa dilihat. Jadi, analogi bulan dengan al-qamariyah yaitu suatu huruf alif lam yang wujudnya ada dan bisa dibaca. Terus, bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca dengan jelas atau idhar apabila bertemu dengan huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Dan untuk ciri-cirinya yaitu apabila alif lam dia berharokat sukun terus bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Bisa dilihat dari contohnya ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa kita lihat pada lafaz alhamdu yaitu ada alif lam yang berharokat sukun terus bertemu dengan huruf ha. Jadi dia harus dibaca jelas ya, kan dengung, apalagi kolokolah atau mantul. Contoh bacaan yang salah. Alhamdu itu salah ya. Dia nggak boleh mantul atau diseret. Jadi dia harus jelas. Contohnya alhamdu. Alhamdu. Terus ada juga contoh Rabbil alamin. Bisa dilihat ada huruf alif lam yang berharokat sukun bertemu dengan huruf ain. Dia juga harus dibaca jelas ya, nggak boleh diseret atau mantul. Rabbil alamin. Contoh lagi, Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu. Ini bisa dilihat ada huruf alif lam yang berharokat sukun terus bertemu dengan kaf. Dia juga harus jelas ya. Dzalikal kitabu. Langsung. Dzalikal kitabu. Bukan dzalikal itu salah ya. Jadi yang benar dzalikal kitabu. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah berasal dari kata asy-syams yang artinya matahari. Dari kata matahari bisa dikatakan yaitu ada wujudnya tapi susah untuk dilihatnya. Dan untuk analogi matahari dengan asy-syamsiyah yaitu huruf alif lam yang wujudnya ada tapi jangan dihiraukan ketika membacanya atau dibaca. Dan bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan diidghamkan atau dimasukkan pada huruf setelahnya. Yaitu apabila bertemu dengan huruf ta, sa, daza, roza, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun. Dan untuk ciri-cirinya asy-syamsiyah yaitu apabila ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini yang dia bertasydid. Contohnya, waja'alaz zulumati wan nur. Bisa dilihat ini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf dha yang dia bertasydid. Jadi dimasukin ya, waja'alaz zulumati. Kalau bacaan yang salah, waja'alal dulumati. Itu udah salah ya, karena ini nggak ada sukunnya. Ini langsung masuk ke huruf dha yang bertasydid. Waja'alal zulumati. Terus ini juga ada kata-kata atau lafaz wan nur. Bisa dilihat, ini ada alif lam yang bertemu dengan huruf nun yang bertasydid. Ini langsung dimasukin ya, atau diidghamkan. Wan nur.
Contoh lagi, fatiris samawati. Bisa dilihat ada alif lam bertemu dengan huruf sin yang bertasydid. Jadi langsung dimasukin fatiris samawati. Ya baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum ro' tafkhim. Arti dari tafkhim yaitu tebal, dan bisa dikatakan tebal itu suatu gambaran tentang bunyi huruf yang seolah-olah bunyi tersebut memenuhi semua rongga mulut. Dan bagaimana cara kita mengetahui? Itu bisa dibaca tafkhim. Yang pertama, apabila ada huruf ro yang berharokat fathah. Contohnya, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Bisa dilihat ya, dia berharokat fathah, jadi harus dibaca tebal. Siraja, siraja. Terus yang kedua, apabila ada ro yang berharokat sukun sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat fathah. Contohnya, alam naj'alil arda mihada. Bisa dilihat ya, ini ro sukun bertemu dengan sebelumnya bertemu dengan fathah ya. Naj'alil arda. Terus selanjutnya, ini ada ro yang dibaca wakof. Sebelumnya dia bertemu dengan huruf sukun. Contohnya ya, wal fajr, wal fajr. Kan dia seharusnya dibaca wal fajri, kan? Jadi ketika pas dia diwakufkan, dibaca wal fajr, bukan wal fajr. Itu salah ya. Baik, kita lanjut ke hukum ro' tarqiq. Tarqiq artinya tipis. Dia bisa dikatakan tipis yaitu ketika mengucapkan huruf dengan mulut agak merendah ya atau mundur sedikit dan tanpa agak meringis gitu ya. Jadi kan kalau kita mengucapkan huruf yang berharokat kasroh, dia harus meringis ya. Dan bagaimana cara mengetahui dia dibaca tarqiq? Yang pertama itu ada huruf ro yang berharokat kasroh. Contoh, warizqun karim. Bisa dilihat, ini ada dua ro ya. Dia berharokat kasroh. Warizqun karim. Jadi dia dibaca tipis ya. Terus yang kedua, huruf ro berharokat sukun sebelumnya dia bertemu dengan yang berharokat kasroh. Bisa kita lihat ini. Fadzakir innama anta mudakkir. Bisa dilihat ya. Ini dia ro-nya berharokat sukun sebelumnya bertemu dengan kasroh. Fadzakir. Jadi dia tipis ya. Terus juga yang ketiga, ini ada ro yang dibaca wakof sebelumnya dia bertemu dengan huruf yang sukun. Contoh, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hijr ya, bukan hijr. Bukan, dia harus dibaca tipis. Oke, baik. Kita lanjut ke bisa dibaca tafkhim dan tarqiq. Jadi boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Bagaimana cara mengetahuinya? Apabila ada ro sukun yang huruf sebelumnya itu dia berharokat kasroh dan sesudahnya dia huruf isti'la yang berharokat kasroh. Huruf isti'la itu apa aja? Huruf isti'la itu khosodotin kit. Ada kho, sod, khoso, do, ghain, to, qaf, dan zo. Contohnya,
fakana kullu firqin kattaudil azim. Pada lafaz firqin ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Contoh kalau dibaca tebal, fakana kullu firqin kattaudil azim. Dan kalau dibaca tarkik atau tipis, fakana kullu firqin kattaudil azim. Oke, baik. Kita ke pembahasan terakhir ya, yaitu lafaz Allah. Lafaz jalalah adalah lafaz yang diagungkan. Pada dasarnya lafaz jalalah terbagi menjadi dua macam, yaitu tafkhim dan tarqiq. Sama ya, jadi hukum roh juga ada dua, lafaz Allah juga ada dua, bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Bagaimana cara mengetahui dia bisa dibaca tebal dan dibaca tipis? Ketika dia dibaca tafkhim, apabila lafaz Allah ini sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat fathah dan dhammah. Sebagai contohnya ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallah, khatamallah. Jadi kalau dia dibaca tafkhim, yaitu dibacanya Allah, khatamallah. Terus ketika ini ya berharokat dhammah ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, fazadahumullahu marada. Jadi dia dibacanya Allah ya, Allah. Terus ketika dia dibaca tarqiq, yaitu lafaz Allah sebelumnya bertemu dengan yang berharokat kasroh. Contoh, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bisa dilihat, ini pada lafaz Allah sebelumnya dia berharokat kasroh. Jadi dibacanya min dunillah. Jadi kalau dia dibaca tarqiq itu bacanya lah. Kalau tafkhim loh, Allah. Kalau tarqiq min dunillah lah ya. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.